Mari membahas misteri yang memikat dari Pantai Parangtritis, tempat di mana cerita mistis dan kehidupan nyata bergandengan tangan. Di bagian dalam Yogyakarta, Indonesia, terdapat sebuah pantai yang mempesona yang dikenal sebagai Pantai Parangtritis. Ini bukanlah destinasi tepi laut biasa. Dengan pasir hitamnya sejauh mata memandang, tebing yang tinggi, dan ombak kuat Samudra Hindia yang memecah pantai, Parangtritis adalah pemandangan alam yang memikat mata. Tetapi bukan hanya pemandangan unik saja yang menarik wisatawan dari berbagai tempat ke pantai ini. Parangtritis memiliki bagian yang penting dalam budaya dan mitologi setempat. Ini adalah tempat di mana yang nyata bertemu dengan yang gaib, di mana dunia yang terlihat bersinggungan dengan dunia yang tidak kasat mata. Ayo kita paparkan legenda Ratu Kidul, Ratu Laut Selatan. Dalam mitologi Jawa, figur misterius ini dikatakan memerintah alam semesta roh Laut Selatan. Kerajaannya meluas sejauh mata memandang dari Pantai Parangtritis. Ratu bukan sekedar bayangan dari dongeng kuno. Bahkan hari ini, kehadirannya sangat dirasakan. Warga setempat dan pengunjung melaporkan pengalaman yang tidak biasa, fenomena yang tidak masuk dalam logika dan akal sehat. Mereka berbicara tentang kejadian aneh, tentang suara-suara misterius yang terbawa angin laut, tentang tarikan ombak yang tak dapat dijelaskan. Dan selalu saja, di tengah-tengah cerita-cerita ini, nama Ratu Kidul muncul. Pantai Parangtritis bukan hanya tempat untuk mencelupkan kaki Anda di air laut atau menikmati sinar matahari. Ini juga ajakan untuk kita menjelajahi dunia yang ada tepat di luar batas pemahaman manusia. Ini merupakan kesempatan untuk melangkah ke dalam dunia di mana garis antara dunia nyata dan dunia supranatural bersinggungan, di mana setiap hembusan angin, setiap ombak, setiap butir pasir dipenuhi dengan perasaan mistis. Pantai ini bukan hanya tempat yang indah, tetapi juga merupakan tempat di mana dunia nyata dan dunia supranatural berdiri berdampingan. Sekarang mari kita ceritakan kisah menarik tentang Ratu Kidul, Ratu Laut Selatan yang kuat dan dihormati. Di dalam Pulau Jawa, legenda Ratu Kidul, juga dikenal sebagai Ratu Laut Selatan, berperan penting dalam budaya dan aspek spiritual warga sekitar. Kisahnya, meskipun diselimuti misteri, sangat dihargai dan terus mempengaruhi kehidupan orang lokal hingga hari ini. Ratu Kidul dikatakan sebagai Ratu Samudra Hindia, pemerintah kerajaan bawah laut dengan kekuatan yang luar biasa besar. Hubungannya dengan laut sangat mendalam, karena dia diyakini mengendalikan kekuatan alam, terutama suasana hatinya yang membuat situasi di laut menjadi tak terduga. Orang-orang Jawa menghormatinya sebagai entitas semacam dewa, perwujudan kekuatan, keindahan, dan kedalaman laut itu sendiri. Legenda Ratu Kidul sangatlah terkenal di kalangan orang-orang Jawa. Ratu Kidul bukan hanya dewa laut, dia adalah bagian penting dari jalinan budaya. Dia adalah penerang jalan, tokoh spiritual yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang Jawa. Kebijaksanaan dan kekuatannya dicari saat dibutuhkan, anugerahnya pun dicari untuk keberuntungan. Keluarga kerajaan Yogyakarta memiliki hubungan unik dengan Ratu Kidul. Ratu Kidul dipercaya dan sangat dihormati. Setiap Sultan Yogyakarta secara spiritual menikah dengan Ratu Kidul dalam upacara sakral. Persatuan spiritual ini diyakini membawa kemakmuran dan perlindungan bagi kerajaan, sebuah bukti kebaikan dan kekuatan dari Sang Ratu. Kisah Ratu Kidul bukan sekedar cerita, ini juga merupakan tradisi hidup, kepercayaan spiritual, dan identitas budaya. Pengaruhnya sudah meluas selama berabad-abad, menyentuh setiap aspek kehidupan Jawa, dari nelayan sederhana yang menjaring jaringnya ke laut, sampai keluarga kerajaan yang memerintah dari istana mereka. Kisah Ratu Kidul adalah bukti kekuatan legenda dan kepercayaan yang bertahan secara supranatural. Ini merupakan pengingat rasa hormat yang dalam terhadap alam dan dunia spiritual yang ada di pedalaman budaya Jawa. Kisah Ratu Kidul sangat terjalin dalam budaya Jawa, membuatnya lebih dari sekadar legenda. Mari kita rasakan hubungan spiritual yang mendalam antara orang-orang dan Laut Selatan melalui upacara dan ritual mereka. Di Pantai Parangtritis, berbagai upacara dan ritual dilakukan, masing-masing merupakan penghormatan unik kepada Ratu Kidul yang legendaris, Ratu Laut Selatan. Salah satu ritual yang paling menonjol adalah upacara labuhan. Ritual ini melibatkan praktek pembuatan persembahan kepada laut. Persembahan yang dikenal sebagai sesajen, bisa berupa makanan dan bunga hingga kain dan perhiasan. Mereka dengan hati-hati dibungkus dalam kain putih, melambangkan kebersihan dan penghormatan, dan kemudian dibiarkan terombang-ambing di laut. Upacara labuhan melambangkan pertukaran yang tulus,
Cara bagi orang-orang untuk mengekspresikan rasa syukur mereka kepada laut dan kepada Ratu Kidul atas perlindungan dan berkahnya. Ini adalah momen di mana dunia manusia berhubungan dengan sesuatu yang spiritual, memanifestasikan hubungan yang dalam yang melebihi alam fisik saja. Perayaan besar lainnya yang diadakan di Pantai Parangtritis adalah Tahun Baru Jawa, yang dikenal sebagai Satu Suro. Acara ini ditandai dengan lebih banyak sesajen besar-besaran dan upacara penghormatan. Sebagai hari pertama pada kalender Jawa, Satu Suro melambangkan awal yang baru. Orang-orang berkumpul di pantai dari setiap sudut Yogyakarta dan sekitarnya untuk memberikan penghormatan mereka kepada Ratu Kidul dan mencari berkahnya untuk tahun yang akan datang. Selama Satu Suro, pantai menjadi pemandangan upacara persembahan dan perayaan yang sangat besar. Udara juga dipenuhi dengan aroma dupa dan suara gemerlap musik. Orang-orang melakukan upacara labuhan dengan semangat yang besar, mengirim banyak sekali sesajen ke dalam ombak laut yang luas. Ada juga pertunjukan Jawa tradisional yang menceritakan kisah-kisah Ratu Kidul, menarik perhatian orang-orang sekitar dengan keahlian bercerita dan pembawaan mereka dalam menceritakan kisah-kisah Ratu Kidul. Upacara dan ritual-ritual ini, yang berakar kuat dalam tradisi dan keyakinan masyarakat Yogyakarta selama berabad-abad, bukan hanya sekadar acara. Semua itu merupakan denyut nadi dari keberadaan Pantai Parangtritis, irama yang menghubungkan orang-orangnya dengan Ratu Kidul dan laut. Keyakinan orang-orang pada Ratu Kidul dan rasa hormat mereka terhadap laut bukanlah sekadar tahayul belaka, tetapi juga merupakan cara hidup yang telah mereka turunkan dari generasi ke generasi. Upacara dan ritual-ritual ini adalah bukti keyakinan dan penghormatan yang abadi ditujukan untuk Ratu Kidul dan kekuatan dalam laut. Berikutnya kami akan menyajikan beberapa cerita-cerita dan pengalaman masyarakat setempat yang terjadi di sekitar Pantai Parangtritis. Mari kita telusuri cerita-cerita dan kisah yang dibagikan oleh penduduk setempat dan juga para pengunjung. Ada benang merah yang mengikat cerita-cerita ini, menyatukannya dalam hal mistis yang terjadi di pantai dan laut Parangtritis. Cerita-cerita ini melukiskan gambaran yang jelas tentang hubungan mendalam antara masyarakat dan hal-hal mistis yang sering terjadi di pantai selatan, dipenuhi dengan penghormatan, decak kagum, dan sedikit ketakutan di dalamnya. Mari kita mulai dengan cerita dari nelayan setempat yang melihat sesuatu yang janggal. Dia bercerita tentang saat dia berlayar di pagi hari, langit baru saja mulai memerah dengan cahaya fajar pertama. Saat dia menjaring ikan ke lautan, dia melihat sesuatu yang tidak biasa, seorang wanita, berpakaian hijau berkilauan, berdiri di tepi air, tatapannya tertuju pada cakrawala. Sang nelayan, yang sudah paham betul dengan mitos Ratu Kidul, tahu bahwa lebih baik tidak menatap langsung sosok misterius itu. Dia dengan tenang melanjutkan pekerjaannya, sambil diam-diam mengucap doa kepada Ratu Laut Selatan. Lalu ada cerita lain, tentang sekelompok turis yang mengunjungi pantai untuk pertama kalinya. Mereka diberitahu untuk tidak mengenakan pakaian hijau, warna favorit Ratu Kidul, karena diyakini bisa menarik perhatiannya. Menganggapnya sebagai tahayul setempat, salah satu dari sekelompok turis sengaja mengenakan kemeja hijau. Di sore hari, dia merasa dirinya tertarik ingin pergi ke laut tanpa alasan yang jelas, merasakan tarikan yang aneh, hampir seperti magnet. Lalu dia ingat dengan apa yang dikatakan masyarakat setempat tentang pakaian hijau dan cepat-cepat mengganti bajunya, dan perasaan itu tiba-tiba menghilang. Ini adalah cerita yang turis tersebut ceritakan dengan merinding, tersenyum kecil, dan dengan rasa hormat yang baru terhadap kepercayaan masyarakat sekitar akan Ratu Kidul. Cerita-cerita ini, dan banyak cerita lainnya, menggambarkan rasa hormat dan rasa takut yang mendalam yang dimiliki masyarakat setempat dan juga pengunjung terhadap eksistensi Ratu Kidul yang perkasa. Mereka juga menekankan pentingnya menghormati adat dan tabu setempat, dengan menghormati arti budaya yang mereka pegang. Cerita-cerita ini menghidupkan aura mistis yang melingkupi Pantai Parangtritis dan ratunya, Ratu Kidul. Bersiaplah untuk terpesona oleh pemandangan dan keindahan Pantai Parangtritis. Jika kita menjelajah lebih jauh, kita akan merasa terpikat oleh keindahan mempesona Pantai Parangtritis. Pantai, dengan ombaknya yang indah menghantam pantai, melukis gambaran kekuatan dan keindahan yang secara bersamaan juga sangat tenang. Dari kejauhan, hamparan pasir yang luas, membentang sejauh mata memandang, menambahkan sentuhan yang indah pada pantai. Ini adalah tempat di mana daratan bertemu laut dalam simfoni alam yang sangat indah. Tapi keindahan Pantai Parangtritis tidak berakhir di sini. Saat hari mulai sore, pantai diselimuti dalam nuansa emas dan merah. Matahari terbenam yang mempesona di Pantai Parangtritis tidak lain hanyalah keindahan visual,
pemandangan yang membuat Anda terpesona sehingga mengharapkan keindahan yang lebih lagi. Saat matahari terbenam di bawah cakrawala, disitulah saat-saat di mana langit dan laut dipenuhi dengan warna-warna nan indah. Kemudian ada juga flora dan fauna unik yang ditemukan di area ini. Vegetasi pesisir, adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan pantai yang keras, menambahkan sentuhan hijau pada area pantai yang berpasir. Pemandangan burung di atas laut yang melambung di langit biru adalah pemandangan yang umum, menambah kehidupan pada pemandangan laut selatan. Di sudut-sudut tenang pantai, Anda akan menemukan kepiting kecil berlari-lari di atas pasir, sementara di lautan, jika Anda beruntung, Anda mungkin akan melihat sekumpulan lumba-lumba bermain-main di dalam ombak. Makhluk-makhluk ini masing-masing berperan dalam ekosistem di daerah pantai, menambah daya tarik pantai Parangtritis. Jadi, ombak yang menghantam pantai, pemandangan hamparan pasir tak berujung, matahari terbenam yang mempesona, atau flora dan fauna unik, pantai Parangtritis menawarkan berbagai visual menakjubkan yang membuat Anda terpesona oleh keagungan alam. Pantai Parangtritis, pesona alam yang menakjubkan dan cerita uniknya, benar-benar adalah tempat di mana keindahan alam bertemu dengan misteri. Jadi gimana? Apa menurut kalian Ratu Kidul itu hanya mitos? Atau benar adanya? Atau jangan-jangan ada yang pernah ngalamin kejadian mistis di pantai selatan? Coba share pengalaman kalian di komen ya.